Ke informasi lain, pemirsa, lebih dari 1 pekan banjir di Pati, Jawa Tengah masih mengenangi 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Puluhan ribu jiwa terdampak, terpaksa mengungsi, bahkan BNPB Pusat menetapkan Pati sebagai daerah darurat banjir. Ratusan desa di Pati masih terkepung banjir. Sebanyak 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan dan 78.000 rumah warga masih terdampak banjir dan terpaksa mengungsi. Desa yang paling parah terdampak banjir diantaranya ada di Bumi Rejo, Kecamatan Juwana, Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, dan Duku Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati. Bupati pun menetapkan status tanggap darurat banjir untuk Kabupaten Pati. Meski logistik aman hingga Minggu 20 Januari 2026, untuk hari selanjutnya belum ada cadangan logistik. Petugas yang memasak pun kewalahan karena didominasi oleh warga sekitar yang rumahnya terendam banjir. Pemerintah desa berharap terdapat tambahan relawan untuk membantu memasak logistik bahan makanan. Sementara itu, hingga Minggu malam, pemirsa, jalur kereta api Petak Pekalongan Seragi di Pekalongan, Jawa Tengah masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Gangguan serius terjadi pada jalur rel di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, memaksa PT KAI membatalkan puluhan perjalanan kereta api penumpang. Meski di jalur hilir atau Semarang, Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas, namun harus ekstra pelan dan hati-hati. Menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 5.000 penumpang membatalkan perjalanan. Jalur kereta api Petak Pekalongan Seragi di Pekalongan, Jawa Tengah hingga Minggu sore masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Lokomotif ini merupakan penarik khusus rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan atau arah Jakarta-Semarang. Sementara di jalur hilir atau Semarang-Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas meski harus ekstra pelan dan hati-hati. Rangkaian kereta yang melintas kecepatannya dibatasi di 5 hingga 20 km per jam. Sementara menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 50.000 penumpang membatalkan perjalanan. Menyampaikan bahwa banjir kembali menggenangi di antara peta jalan stasiun Pekalongan, stasiun Seragi, tepatnya di kilometer 66+6/7. Akibat adanya genangan air di lokasi tersebut, hari ini ada beberapa perjalanan kereta api keberangkatan Daob 4 Semarang yang dibatalkan perjalanannya. Dari pantauan di lapangan, petugas terus melakukan perbaikan rel agar kereta api bisa melintas dengan normal. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan. Imbas jalur kereta api yang tergenang, puluhan perjalanan kereta api batal diberangkatkan. Akibatnya ratusan penumpang kereta api menumpuk di stasiun Cirebon pada Minggu sore. Hingga Minggu sore, kepadatan calon penumpang kereta api masih terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Penumpukan terjadi imbas adanya kendala perjalanan kereta api akibat genangan air di sejumlah jalur di Daob 4 Semarang dan Daob 1 Jakarta. Demi menjaga keselamatan perjalanan, PT KAI melakukan rekayasa pola operasi. Sejumlah perjalanan kereta diputar ke jalur selatan menghindari lintasan yang tergenang, sementara puluhan perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daob 3 Cirebon dibatalkan. Untuk hari ini kereta yang dibatalkan ada 28 kereta yang melalui atau melintasi Daob 3 Cirebon. Dan yang diputar arah? Nah, untuk yang diputar arah dari jalur utara melalui jalur selatan ada 7 kereta api. Ini katanya sih ada banjir ya di Jakartanya itu, jadi ada delay juga keretanya.
gitu sih. Mbak memilih pengembalian tiket atau ngambil keberangkatan lainnya? Mungkin lebih baik nunggu sih, nunggu kereta. Bagi penumpang yang terdampak, PT KAI melakukan pengembalian tiket 100%. Dan bagi penumpang yang tetap ingin melanjutkan perjalanan, bisa menggunakan kereta api berikutnya tanpa harus melakukan pembelian tiket lagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang kereta rela antri panjang di stasiun Gambir, Jakarta Pusat demi merefund tiket perjalanan akibat dampak banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu siang. Antrean panjang calon penumpang kereta terjadi di loket pengembalian tiket stasiun Gambir. Ratusan calon penumpang memilih membatalkan tiket perjalanan kereta jarak jauh imbas dibatalkannya 10 perjalanan kereta api dari stasiun Gambir menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Pembatalan ini merupakan dampak dari adanya banjir yang merendam jalur rel kereta di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah calon penumpang kereta pun akhirnya memilih menggunakan moda transportasi alternatif lainnya untuk sampai ke lokasi tujuan. Selain di stasiun Gambir, pembatalan pemberangkatan kereta juga terjadi pada 5 jadwal keberangkatan dari stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dari total 2.859 orang penumpang yang dijadwalkan berangkat menggunakan 15 kereta api dari 2 stasiun tersebut, 989 penumpang kereta diantaranya memilih untuk melakukan pembatalan pada hari Minggu. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan akan mengembalikan biaya tiket 100% bagi calon penumpang kereta yang melakukan refund maksimal 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Saya dari kereta dari Jakarta untuk Semarang karena pembatalan tiket, jadi saya harus mengurus lagi untuk tiket ke Semarang dengan kendaraan transportasi beda. Karena kan ada banjir yang itu tidak bisa lewat di Pekalongan. Dari KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atau pelanggan kereta api yang terdampak akibat dari banjir ini. Bagi penumpang ataupun pelanggan bisa melakukan refund tiket, kami kembalikan biaya tiket 100% dan bisa di refund sampai dengan 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Pemirsa, 6 orang penambang emas asal Kampung Anyar Uruk, Sukajaya, Bogor ditemukan tewas di dalam lubang berasap. 2 diantaranya berhasil dievakuasi dan sudah dimakamkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Peristiwa mencekam terjadi di area pertambangan Antam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6 orang gurandil atau penambang emas ilegal meregang nyawa di dalam galian yang terus mengeluarkan asap. Seluruh korban merupakan warga Kampung Uruk, Sukajaya, Bogor. Dari ke-6 korban, 2 diantaranya sudah dievakuasi dan dimakamkan. Menurut pihak keluarga, korban terakhir kali berpamitan pada Senin 12 Januari 2026 dengan alasan bekerja di gunung. 11 orang. Menurut setelah 5 yang dirawat di rumah sakit Jogja. Informasi terakhir yang masih ada di lubang ada berapa? Ada 4 lagi. Hingga saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi para korban. Sulitnya medan dan kendala cuaca serta masih banyaknya kepulan asap menjadi kendala bagi petugas untuk evakuasi para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.